Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 21 September tahun 2021 adalah Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Santo Matius disebut juga Lewi, yang dikenal luas sebagai pemungut cukai, yang tergolong sebagai pendosa. Yesus melihat bahwa Matius berharga di mata Tuhan. Lalu Yesus memanggil dia, "Ikutlah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yakni kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar, ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus memanggil orang berdosa. Di hampir semua negara, termasuk di Indonesia, sebagian besar penerimaan negara atau daerah berasal dari pajak. Uang dari pajak biasa dipakai untuk pembangunan negara atau daerah. Akan tetapi karena terdapat banyak uang di situ, maka banyak pegawainya tergiur untuk mencuri uangnya dengan berbagai cara. Misalnya, pada tahun 2010, Gayus Halomoan Tambunan, pegawai pajak yang dijerat hukum dengan 3 kasus yakni korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Ia memiliki dana 25 miliar di Bank Panin. Kok bisa pegawai negeri yang hanya golongan 3A punya uang sebanyak itu di bank? Demikian dakwaan jaksa. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Matius sang pemungut pajak. Dia juga dikenal sebagai Lewi. Sebagai pemungut pajak, ia sebenarnya dimusuhi orang Yahudi. Mengapa? Kita lihat orang-orang Yahudi berhutang pajak tertentu ke kuil agama Yahudi yang dikenal sebagai pajak kuil. Karena mereka hidup di bawah kekuasaan dan otoritas kekaisaran Romawi, mereka juga berhutang pajak kepada pemerintah Romawi. Karena itu, pemungut pajak dianggap oleh orang-orang Yahudi kuno sebagai perampok resmi dan pelanggar perjanjian. Mereka adalah pemeras sesama bangsanya. Mereka diklasifikasikan sebagai yang paling berdosa, paling buruk, dianggap dalam kategori yang sama dengan pelacur, penjudi, dan pencuri. Menurut ajaran rabbinik, pemungut pajak harus dikeluarkan dari persekutuan agama apapun. Uang apapun yang mungkin datang darinya
akan dianggap najis. Dia tidak diizinkan untuk menjadi saksi di pengadilan. Dia dianggap sebagai penderita kusta, moral seorang yang tak layak disentuh. Dari sudut pandang manusiawi, tidak ada harapan bagi seorang pemungut pajak untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Dia bukan hanya orang berdosa, tapi lebih daripada itu, dianggap sebagai orang berdosa yang terkutuk. Pengalaman Matius menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan mampu mengubah hidup seorang pendosa. Hari ini pun, Dia masih terus mengubah kehidupan orang berdosa. Dia mencari yang hilang. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menyelamatkan orang berdosa. Jika kita tidak mengikuti Yesus hari ini, ketahuilah bahwa Dia datang untuk menyembuhkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kutukan dosa. Semoga demikian. Amin.